Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Chandra Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode akun di suatu perusahaan dalam kode akun akuntansi ya. Jadi di akun-akun akuntansi itu ada memiliki kode-kode. Nah, terus bagaimana sih cara untuk memberikan kode dari akun-akun itu? Jadi misalnya kas itu kodenya apa, bank itu kodenya apa. Jadi awalnya itu adalah kita harus melihat neraca dulu ya. Jadi kita ada neraca di sini, neraca. Nah, neraca itu terdiri dari apa? Terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama di sebelah kanan dari sebelah kiri ya, supaya seimbang. Itu adalah aktiva dan pasiva. Nah, dari neraca ini antara aktiva dan pasiva, jadi pasiva, aktiva dan pasiva ini harus seimbang nilainya. Kalau aktivanya 100, maka pasiva juga 100. Nah, di sini sudah kita akan tahu bahwasannya aktiva ini adalah bagian dari neraca, dan pasiva juga bagian neraca tentunya. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukan angkanya? Jadi kita harus uraikan dulu, aktiva ini terdiri dari komponennya apa saja. Yaitu komponennya hanya ada 2 saja ya. Namanya aset lancar. Oke, aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, aset lancar dan aset tidak lancar ini adalah bagian dari aktiva. Kemudian kalau pasiva ini terdiri dari apa? Terdiri dari utang dan modal. Nah, kita sudah bisa mengetahui di sini. Jadi kita bisa memberikan di sini angka ya. Jadinya untuk aset lancar ya, aset lancar di sini kita sudah bisa beri dia angka 1. Oke. Kemudian untuk aset lancar bisa kita kasih angka 2. Oke. Kemudian untuk pasiva, untuk utang kita bisa beri dia angka 3. Kemudian beri angka 4. Nah, apakah hanya ini saja komponen dari suatu golongan ya, suatu golongan dari aktiva dan pasiva? Tidak hanya itu, karena komponen laporan keuangan juga ada namanya laba rugi. Maka kita perlu tambahkan komponen di sini untuk laba rugi ya. Jadi laba atau rugi di sini. Nah, komponen apa saja? Komponennya adalah pendapatan ya, pendapatan, dan juga namanya beban ya, beban. Oke, 2 komponen ini ya, pendapatan dan beban. Nah, kita bisa berikan angka dari pendapatan ini adalah 5. Kemudian beban bisa di angka 6. Nah, secara gampangnya hanya ada 6 golongan ya, 6 golongan atau 6 kelompok ya, 6 kelompok yang dalam akun-akun itu tadi. Baik, saya akan lanjutkan lagi di sini. Saya akan coba boleh singkirkan ini dulu ya, kita bawa ke sini. Nah, saya akan fokus ke untuk aset lancar ya, aset lancar. Nah, sini. Untuk aset lancar, komponennya apa saja? Biasanya kita tahu di sini komponennya adalah, nah kita tahu biasanya adalah kas ya, kas.
kas. Nah, kas paling atas ya, nah, kas paling atas. Kemudian ada bank. Jadi yang paling mudah untuk dicairkan atau paling mudah untuk atau fleksibel ya untuk digunakan pertama adalah cash, kemudian bank. Kemudian apa lagi? Ada misalnya piutang. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, coba kita urutkan lagi. Misalnya apa ya? Di sini perlengkapan misalnya, perlengkapan. Atau juga sewa dibayar di muka juga bisa ya. Jadi ada beberapa di sini yang sering kita temukan. Nah, kita bisa kasih di sini angka ya. Di sini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 ya. Oke. Baik. Kemudian kita lanjut ke aset tidak lancar ya. Aset tidak lancar ini biasanya apa ya? Biasanya tanah ya, kemudian apa lagi, gedung, nah, apalagi ya, kendaraan. Nah, ini kita bisa kasih nama 1, 2, 3. Kemudian di sini lagi ya, ini saya bawa ke sini deh biar lebih enak. Nah, oke. Nah, di sini aset lancar ya. Ini kelompoknya. Kemudian ini golongannya. Ya, ini subgolongan deh ya. Kemudian kita bisa lanjut lagi. Utang lancar ya. Kemudian ada utang jangka pendek ya, kita panjang. Nah, ini utang jangka pendek. Nah, kita beri angka juga 1, 2. Oke. Modal biasanya modal sendiri. Modal atau kita kasih di sini prive ya, atau saldo dana atau saldo laba. Nah, boleh taruh biasanya kasih angka 2, 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini sudah ada kelompoknya, kemudian ada golongannya, kemudian biasanya ada sub-subnya lagi ya. Nah, kas ini biasanya ada kas kecil, ada kas besar ya. Nah, itu kita buatkan lagi di sini. Nah, kas kecil itu apa namanya? Kas di tangan ya. Nah, kita buat lagi di sini. Kas kecil. Oke. Boleh kas kecil, boleh kas di tangan. Nah, terus kas besar. Nah, kemudian di sini ada banknya lagi ya. Misalnya kita taruh misalnya bank apa ya? Bank misalnya BCA. Atau lagi bank Mandiri. Bank apa ya? Bank Danamon. Danamon. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih namanya 1, 2. Nah, oke, 1, 2. Nah, seterusnya ya, ada piutang, itu ada piutang lancar, ada piutang ke siapa, ada sebagainya ya. Nah, khusus untuk piutang nanti ada piutang untuk buku pembantu piutang. Kalau utang ini juga ada nantinya buku pembantu utang, nantinya ada nomornya tersendiri ya. Jadi nanti ada piutang misalnya ke perusahaan B, nah itu nanti nomornya ada berapa, nomor ke berapa. Nanti misalnya gini, coba saya kasih contoh. Ada piutang misalnya piutang dagang, piutang
Ya kan ada piutang, piutang dagang, ada piutang macam-macam ya. Dagang. Kalau utang juga ada utang dagang, tidak hanya utang jangka pendek atau jangka panjang, ada utang dagang di sini dibedakan ya. Kalau utang dagang ya kepada kita punya utang ke supplier gitu. Kalau utang jangka pendek ke jangka panjang ini bentuknya utang jangka pendek misalnya ke bank tapi di bawah 1 tahun. Kalau ini jangka panjang misalnya ke bank tapi 1 tahun. Misalnya utang jangka pendek yang pinjam di koperasi kan biasanya jangka pendek. Nah, atau juga utang beli motor ya di Adira ya, tapi pakainya jangka di bawah 1 tahun aja. Boleh pakai utang jangka pendek. Tapi bukan utang. Kalau utang dagang ya utang dagang itu adalah kita berhutang kepada supplier yang nantinya barang tersebut yang kita berhutang tadi untuk diperjualbelikan untuk core bisnis kita. Nah, utang dagang di sini ada lagi misalnya kita kasih di sini nah di sini ini sudah selama 1 ya, 1, kemudian ada piutang perusahaan J, perusahaan A misalnya. Nah, ini kita bisa kasih angka 1 ya, 1, 2, 3, 4 ya, atau misalnya ini piutang perusahaan aja deh. Nah, perusahaan. Terus kemudian kita bisa lagi di sini untuk memberikan kode dari nama perusahaannya ya, misalnya piutang PT Jaya misalnya. Nah, ini piutang PT Jaya memang tidak akan timbul di neraca ya, di laporan keuangan tidak akan timbul, tapi dia akan timbul di buku pembantu. Tapi kita perlu memberikan dia memberikan dia satu nomor akun ya. Nah, kita kasih nomor akunnya ya untuk piutang ini. Jadi kita kasih dia 01 ya, 01. Boleh kasih 01. Nah, oke. Nanti saya akan kembali ke sini. Nantinya bagaimana sih cara memberikan penomorannya ya. Penomorannya. Jadi langsung saja di sini kalau dia aset lancar, karena kita di sini contohnya adalah berbasiskan kode 4 digit ya, 4 digit. Berarti kasih aja di sini nih untuk kas aset lancarnya dia 1 ya. Tapi kalau aset lancar tidak ada kode ya biasanya. Yang ada kode ada di sini ya, di kas. Nah, kita kasih nih kode kas. Kasih 4023. Nah, gedean. Nah, 1000. Nah, gitu. Kalau kas kecil gimana ininya nomornya ya, kita kasih nomornya berarti 11. Nah, 11 gitu ya, karena dia bagian 1. Oke, kemudian kas kecilnya kita kasih dia kode 1110. Nah, gini. Jadi ini kalau kita lihat kas kecil ya, ini 1 adalah kelompoknya yaitu aset lancar. Kemudian ini adalah golongannya adalah kas. 1 di sini adalah kas kecil ya. Oke, kita lanjut lagi di sini kas besar ya. Berarti kita kasih aset kelompoknya apa? Kelompok aset lancar. Nomor berapa? Nomor 1. Kemudian golongannya apa? Golongannya kas ya, golongan kas. Kemudian nomornya berapa? Nomornya urutan ke 1. Kemudian ini kas besar urutan ke kedua sub golongan. Nah, gini. Oke, bisa juga nanti kalian bisa ini sesuai dengan keputusan perusahaan ya. Bisa kasih 001. Boleh kayak gini ya. Nah, di sini 02 boleh. Jadi bebas saja sebenarnya. 11001 ya. Boleh seperti ini. Oke. Kemudian kalau bank ya, kita bank. Nah,
kita lihat di sini kelompoknya apa? Kelompok selancar, dia nomor 1. Golongannya apa? Golongannya bank, nomor 2. Kemudian di sini BCA adalah nomor 1 ya. Jadi 01. Nah, gini. Boleh juga dibalik ya, 2110 ini boleh. Kalau Danamon ya, kelompoknya apa? Kelompok 1. Kemudian golongannya golongan 1. Kemudian betul ya? Golongannya sorry kebalik nih. 1 kasnya 1. Nah, ini golongan 1. Betul. Jadi 1 betul nih, 1201. Nah, kemudian aset lancarnya 1, kemudian golongannya adalah bank 2, urutan keberapa? Sub golongannya nomor 2. Nah, gini. Jadi sudah kita bisa berikan nomor. Nah, ini juga 1100. Nah, ini bank, saya kasih nomor, dia adalah kelompoknya 1, golongannya 2. Bukan golongan dia sudah tidak ada punya sub golongan, langsung kayak gini. Nah, kita langsung ke piutang ya. Piutang kita kasih nomor ya, dia kelompoknya 1, kemudian dia urutan ke golongan ke-3 atau 23. Nah, kemudian untuk piutang dagang kita kasih nomor lagi ya, 1, kemudian dia golongan berapa? Golongan ke-3. Kemudian piutang dagang ini sub golongan ke berapa? Nomor 1. Nah, seperti ini ya. Kemudian piutang perusahaan kita kasih juga nomor di sini ya. Nah, lebih mendetail lagi nih. Nah, sini kita kasih, nah boleh 1300 ya, 01 punya piutang dagang ya, piutang perusahaan. Jadi kita kasih bisa strip kayak gini ya. Kita bisa kasih strip di sini 1. Nah, gini ya. Oke. Nanti kalau di mana ini untuk nomornya, untuk nomor buku pembantu piutang jaya ini nomornya berapa gitu. Jadi 1301 strip 1 titik 01. Nah, seperti ini. Itu selanjutnya ya. Nah, nanti tanah misalnya. Saya ke utang deh, ada utang pajak juga ada ya, utang dagang, utang pajak. Nanti disesuaikan saja di situ untuk penomorannya. Baik, saya kira itu untuk nomor akun ya. Saya rasa mudah saja. Nantinya kalian buat aja. Kok saya rasa mudah, tapi ini untuk penomoran sesuaikan dengan case dan juga kebutuhan. Nanti kalau kalian kerja sesuai dengan kebutuhan kalian di dunia kerja kalian. Kalau misalnya mau digitnya ini digitnya 4 ya, silahkan. Kalau mau digitnya 5 atau digitnya 6 itu sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan dari perusahaan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.